dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari samanul kalb, ya, jual anjing kalau dimakan dari hasil dari jual beli anjing dan hasil dari jual beli babi diharamkan. Ada orang jual beli babi itu sangat laris misalnya, mahal misalnya. Kemudian dia menyewa orang yang bukan muslim untuk memelihara babi, dia memberikan modal, nanti keuntungan diberikan kepadanya. Ya, ini hukumnya haram. Ya, yang dimakannya haram, ya, tidak dibolehkan. Ya, jadi kalau anjing tidak boleh makan dari jual beli anjing, ya, Rasulullah melarangnya. Apalagi jual beli babi. Anna Rasulullah SAW naha an thamanil kalbi. Rasulullah SAW melarang dari, ya, jual beli atau makan dari hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi. Mahril baghi yaitu misalnya, ya, seorang dia mempekerjakan wanita untuk melakukan zina. Ya, nanti dari hasil zina itu sebagian dikasih kepada orang tersebut. Ya, ibarat bagi dua. Yang sebagian diambil oleh yang zania, pelaku zina itu, bagian dikasih kepada yang membuat pekerjaan tersebut. Nauzubillah. Ya, mahrul baghi. Kemudian yang ketiga, wa hulwanil kahin. Hulwanil kahin ini adalah, ya, yaitu apa yang diberikan, upah yang diberikan ketika seorang dia menjadi dukun. Ya, dia menjadi dukun, ada orang bayar. Ya, ini hukumnya haram. Makan dari hasil ini adalah haram. Ya, hasilnya adalah haram. Ya, tidak boleh dimakan. Ya. Ya Allah yang lama mengetahuinya. Kemudian apabila, ya, seorang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut atau tukang ramal tersebut, maka dia telah kufur kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti dia kalau percaya, mengiyakan, membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka, nanti dia telah kufur dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian amal-amal kebaikannya akan gugur. Nauzubillah. Sholatnya, ibadahnya gugur karena percaya pada orang-orang itu. Kemudian orang yang mendatangi, ya, tukang ramal, kemudian dia dalam hadis ini dia bertanya, kemudian dibenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal itu, maka dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Pertanyaannya, ketika seorang melakukan hal ini, dia datang kepada tukang ramal, pada dukun, kemudian dia membenarkan. Pertanyaannya, ketika Rasulullah mengatakan lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yawman, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Pertanyaannya, apakah dia tetap wajib sholat atau tidak? Jawabannya tetap wajib sholat. Tidak boleh dia mengatakan, waduh, ya, untuk apa aku sholat? Ya, mau jelas sholatku tidak diterima oleh Allah. Ngapain aku sholat? Ya, tidak. Tapi dia tetap mengerjakan sholat itu. Ini sebagai sanksi baginya.
Kalau dia meninggalkan sholat selama 40 hari, berarti dosanya semakin besar. Dosanya semakin besar. Ya, kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man iqtabasa ilman minan nujum, iqtabasa syu'batan minas sihri, zada ma zad. Ini artinya bahwa barang siapa yang dia mengambil, mempelajari bagian dari ilmu tentang perbintangan, yang itu nanti kaitan dengan ramalan-ramalan, berarti dia telah mengambil ilmu sebagian dari salah satu cabang dari ilmu-ilmu sihir. Padahal jelas mempelajari ilmu sihir hukumnya haram, tidak dibolehkan. Semakin dia percaya kepada apa yang diambilnya dari ilmu nujum itu, berarti dia semakin jauh dari keimanannya, semakin bertambah ke pengingkaran kekufurannya atau kesyirikannya. Zada ma zada. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tidak bolehnya seorang dia itu mempelajari atau mengambil manfaat dari ilmu nujum atau ilmu sihir. Karena sihir ini bagian dari amalan yang membinasakan seorang. Nasab ilmu biqat. Salah satu dari 7 yang membinasakan seorang hamba yaitu mempelajari ilmu sihir. Kemudian juga hadis ini mengandung larangan dari ilmu nujum. Karena ini adalah dari ilmu nujum itu bermacam-macam. Salah satu dari ilmu nujum itu adalah salah satu dari sihir itu adalah ilmu nujum. Jadi ini tidak dibolehkan seorang mempelajari ilmu nujum masa depan. Bagaimana yang dijelaskan tadi, ada orang misalnya buka tempat di depan di emperan jalan, kemudian dia duduk seakan-akan dia mengerti yang gaib. Ada orang lewat, ditawari, ada yang untuk membuka telapak tangannya, kemudian melihat dengan ilmu perbintangan itu. Sehingga kemudian orang itu percaya misalnya, maka ini perbuatan yang dilarang, tidak dibolehkan.